Nama boleh ditiru, sebutan mungkinlah disamakan, tapi hakikat tetaplah berbeda. Kata orang, Anda bisa meniru segala yang Anda inginkan, tapi Anda tidak akan pernah menjadi saya. Kiranya itulah ungkapan yang layak diberikan kepada mereka para peniru dan yang suka mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dan klaim dalam materi dunia tentu sudah tidak baik dan bukanlah kebiasaan orang-orang terpuji. Bagaimana pula kiranya mengklaim dalam permasalahan menerima wahyu ilahi, sebagaimana dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Putra Bani Hanifah ini mengaku sebagai nabi. Siapakah Musailamah? Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Samamah bin Kasir bin Hubaib Al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Samamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab, berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hirah, Futu Al-Buldan oleh Al-Balazuri, Hal 100. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, strong personality, pandai bicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu, pandai menarik simpati, bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman al-Yamamah. Namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta, hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya, nabi palsu, Rasulullah berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran. Kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari, 3:295. Utusan Bani Hanifah menemui Rasulullah. Di antara metode dakwah Rasulullah adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Hauzah bin Ali Al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Hauzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi menolaknya. Tidak lama setelah itu Hauzah pun wafat. Pada tahun ke-9 tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah, dan menyepakati bahwa Nabi adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah menanggapi, "Kedudukan dia Musailamah tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi. Perkataan Nabi terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka klaim bahwasanya Nabi Muhammad meridai Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzdzab.
Kemudian Nabi menunjuk Nuharur Rijal bin Unfuwa untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwa adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya, dan cerdas. Siapa sangka, ternyata Ibnu Unfuwa malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah hanyalah ria semata. Ibnu Unfuwa mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya. Dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaan. Futu al-Buldan oleh Al-Balazuri, Hal, 97, Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari, 3/137-138, dan Al-Bidayah wa An-Nihayah oleh Ibnu Katsir, pukul 5.50-52. Rasulullah berbalas surat dengan Musailamah. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad. Dari Musailamah seorang Rasulullah kepada Muhammad seorang Rasulullah. Keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami bagian bumi tertentu dan bagi Quraisy bagian bumi lainnya. Akan tetapi orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas, karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini, mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejumudan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran. Sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau pun membalas surat Musailamah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dihendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, Ubaid bin Zaid radhiyallahu anhu, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah al-Kadzdzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 H. Fanatik suku, Sajak pun disangka wahyu. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun Sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyamas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah ia berkomentar, sungguh ia seorang pendusta. Al-Ahnaf juga mengomentari, dia bukanlah nabi yang sebenarnya. Bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudar. Yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudar punya nabi, yakni Nabi Muhammad. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari Talha An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Talha menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, sebut dia Rasulullah. Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu, kata Talha. Ketika Musailamah datang, Talha berkata, engkau Musailamah. Iya, jawab nabi palsu si tukang tipu. Siapa yang datang kepadamu? Tanya Talha. Musailamah menjawab, Rahman Allah Pen. Dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan, selidik Talha. Dalam kegelapan, jawab Musailamah.
Allah berkata, "Sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta, dan Muhammad adalah yang benar. Akan tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudar." Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari, 3, 288-286, Asadul Gabah oleh Ibnul Atsir, 1:443, dan Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam oleh Jawad Ali, 6:97. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harits bin Suwaid at-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Tahlib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Kemudian mereka menantang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah.